Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Gue pengen kasih tahu nih penyesalan gue. Ternyata setelah ganti gas spontan di bagian sini nih, gas spontan ya, di bagian selongsongnya itu kayaknya nggak bisa diakalin dan seret. Beda sama ini ya. Kalau ini misalkan gue puter gasnya, cuman pakai dua jari ini aja nih ya, dua jari, yaitu jempol dan telunjuk nih, kayak gini aja nih, enteng banget tuh. Ini yang originalnya, apalagi kita genggam normal gitu, ini enteng, udah proporsional. Tapi kalau misalkan kita ganti pakai gas spontan aftermarket, apapun mereknya, itu agak seret. Kenapa? Bakalan gua ulas dan bakalan gua kasih tahu. Ini tanpa bermaksud mendiskreditkan gas spontan yang sudah sudah banyak dipakai di pasaran ya. Oke, sekarang kita langsung cekidot aja videonya. Yuk. Baiklah sahabat, gue pengen kasih lihat nih dari sudut sebelah sini. Sekarang gue pengen yakinkan lagi ya, bahwa misalkan gue puter gasnya pakai jempol dan telunjuk, itu enteng banget nih. Ini gas yang original tuh ya. Bunyinya kelihatan, sampai mentok pun enteng ya. Apalagi kita genggam. Ini yang originalnya, gasnya. Lalu kalau misalkan kita bandingkan sama yang non original, atau gue kemarin pakainya ini nih, gas spontannya. Sebentar gue ambil dulu. Sebentar, ada di plastik. Aduh, nah ini dia. Ini gas spontan yang aftermarket tuh, kayak gini ya. Ini ternyata berat sahabat. Pada saat kita pasang, aplikasikan tuh kayak gini kemarin, dan gue puter itu berat, nggak enak. Pokoknya nih menurut gue nggak rekomen dan nggak cocok misalkan dipasang di motor Kawasaki Ninja. Kalau dipasang di motor Suzuki Satria gue nih cocok banget, enak banget. Tapi ternyata di sini kurang begitu cocok lah ya. Gue nggak tahu ya apa gue yang salah atau gimana. Nanti bakalan gue bahas kenapa nggak cocoknya. Oke, sekarang gue kembalikan lagi pakai gas yang originalnya, dan ini menyatu sama bagian saklarnya ya. Oke, sekarang kita lihat di bagian kabelnya, kenapa ini bisa enteng. Tuh ya, aduh, kena oli. Kenapa ini bisa enteng, kabelnya seperti apa strukturnya, nanti gua bandingin sama yang ini nih, struktur kabel yang aftermarket. Oke, cekidot lagi yuk. Ini gua kasih lihat dari sudut sebelah sini ya. Kalau misalkan kita lihat nih, ini struktur kabel gasnya ada di bagian bawah. Tuh ya, ini kabel gasnya ada dua. Ini menuju melengkung ke bagian dalam dan bawah bodi. Oke. Ternyata yang bikin enak itu di sini nih. Di sini ada settingannya nih. Ini biasanya gue setting sih di sini. Di sini gue setting tentang kedekatan dan kejauhan kabelnya atau sling dari gas spontannya. Oke. Ini ada settingan di sini untuk ngatur itu ya tadi ya. Terus di bagian dalam, di kabel kedua nih, kabel yang ini nih, yang bawahnya, itu di bagian dalam sini, di bagian dalam bodinya lagi, itu dia ada pengatur kayak ginian juga, sambungannya untuk ngatur kekencangan dan kelonggaran dari kabelnya. Jadi pada saat kita kita pengen atur-atur tuh gampang, settingan gasnya tuh gampang, empuk-empuknya tuh gampang, terus dapat buat enteng-enteng gasnya tuh gampang gitu sahabat tuh. Gue puter-puter lagi, enak banget. Oke, padahal ini urutan atau bentuk kabelnya tuh melengkung patah banget ya, melengkung drastis patah, tapi dia bisa enteng karena ada settingan di sini. Oke, baiklah sahabat, ini udah agak-agak kelihatan ya kisi-kisinya dari si throttle body. Oke, gue pengen bandingkan atau pengen gue bedain dari gas spontan yang gue pasang di motor Suzuki Satria injeksi pada saat dulu gue modif ya. Ternyata bentukan throttle bodinya untuk penempatan kabel gasnya, sling kabel gasnya tuh yang ini nih ya. Nih gue pegang-pegang. Itu kalau dia Kawasaki Ninja ternyata dia ke atas struktur untuk kabelnya. Nih kelihatan juga nih ya. Nih struktur kabelnya ke atas. Ya kan? Nah, pada saat gue modif Suzuki Satria itu dia struktur kabelnya ke samping begini nih dia. Tuh. Jadi pada saat kita pakai ini kabel gas spontan KTC, ini gue contohin ya, nih gas spontan KTC, dia kan menjulurnya kayak gini nih, tuh ya. Oke, kayak begini. Jadi ini masih ngebantu untuk
gas spontannya tuh enteng, bisa dipakai nih untuk yang KTC ini. Tapi kalau untuk format gas spontan yang seperti ini Kawasaki Ninja, dia strukturnya ke atas, kabelnya bentuknya ke atas, throttle bodinya ya untuk penempatan kabelnya. Jadi ini yang menghambat nih, yang bikin seret ternyata di sini sahabat. Udah gue setting, udah gue bongkar, ternyata oh iya bener. Di bagian sini kalau misalkan yang original kabel gas spontan si Kawasaki Ninja, dia ada kayak besi L-nya untuk memudahkan manuver pergerakan kabel gasnya. Tuh. Oke. Kabel gasnya sama-sama berfungsi. Yang ini berfungsi untuk narik kembali si throttle bodinya. Oke, gitu ya. Ini kan ada 2 kabel. Nah, kira-kira seperti itu sahabat formatnya. Dan ternyata memang di bagian sini yang susah gue akalin kalau misalkan gue ganti pakai L gas yang ini, repot juga ya ngulik-ngulik kabel kabel gasnya. Akhirnya ya udah gue putusin, oke, gue nyerah, gue kembalikan lagi ke kabel yang standar atau gas yang bawaan originalnya Kawasaki Ninja 250 SL. Itu aja sih sahabat pengalaman yang pengen gue share, pengen gue bagikan. Kalau misalkan kalian pernah ganti atau kalian udah pernah ganti pakai gas spontan dan ternyata enteng, ya bagus berarti ya. Nggak kayak gue, tapi menurut gue udah coba setting pakai yang KTC. Gue beli, terus gue pakai gas spontan yang aftermarket tuh, yang harganya murah-murah. Sampai gue coba jajal, ternyata nggak bisa juga. Memang kendalanya di sini, L gasnya ada di sini dan bentuk throttle bodinya dia memang ke atas, jadi menyulitkan gitu sahabat ya. Oke, kalau gitu kita ke kesimpulan. Yuk. Kesimpulannya ini pengen gue jual gas spontan dari KTC-nya, atau pengen gue kasih aja kalau misalkan kalian deket dari rumah gue, ya kalian ambil aja nih gas spontan ini. Terus kalian coba-coba pasang aja di motor kalian, apapun motornya ya. Mungkin ini universal, tinggal kabel gasnya ya dibeli lagi aja atau dipakai aja nih semaksimal mungkin. Oke. Terus gue pengen menyampaikan kemarin gue beli master rem, ternyata nggak terpasang juga karena kendalanya yaitu selang remnya itu nggak bisa masuk ke bagian sini karena terhalang di ini nih saklar dan tempat gas tadi, kabel gasnya. Jadi nggak bisa terpasang. Akhirnya gue akalin, gue beli gas spontan dan gue beli saklar. Ternyata udah gue pasang gas spontan dan saklarnya, ternyata malah gas spontannya yang nggak enak. Akhirnya master remnya juga gue pengen jual lagi tuh, yang KTC 5NB, gas spontannya juga. Lalu saklar KTC-nya, saklarnya jangan gue jual deh, nggak gue jual. Gue pengen pakai nanti pada saat gue modif motor di motor Satria ya. Gue pengen beli motor Satria lagi kalau ada rezeki. Oke, gitu aja sahabat. Sekarang udah enak tuh. Tuh, nih sekali lagi gue coba 1 atau 2 jari tuh, enak. 3 jari dites-tes enak. Ini nggak gue geber-geber atau nggak gue nyalain motornya karena gue di dalam rumah ada mertua gue, rumah mertua gue, nanti geber-geber dia terganggu gitu ya. Oke, kalau gitu ya udahlah sahabat, curhatnya ternyata gue pengen standarin lagi. Palingan kalau misalkan pengen gue ganti koplingnya aja, pengen gue ganti pakai yang WR3, WR3 atau pakai Akosato ya. Kira-kira gimana nanti pada saat hasilnya diganti, apakah enak atau gimana ya. Terus ininya master remnya bakalan gue ganti nanti yang cocok-cocok, yang pengen gue pas-pasin gitu ya. Jadi kemarin gue belanja sekitar 3 jutaan kurang lebih ya. 3 jutaan lah sama perintilan-perintilannya, ternyata ya nihil, hasilnya standar-standar lagi. Oke, sampai di sini aja sahabat videonya. Wassalamualaikum.